Baiklah, kita mulai ceritanya. Ada talenta satu di antara ribuan bahkan jutaan pemain. Ada yang muncul sekali dalam satu dekade. Dan akhirnya, talenta langka yang sesungguhnya telah muncul pada diri Nick Woltemade. Lupakan argumen kontrol bola yang bagus untuk pemain tinggi. Pemain seperti Crouch memang bagus. Tapi tidak ada yang benar-benar mengira seseorang dengan tubuh seperti itu bisa melangkah lebih jauh. Hukum fisika biasanya tidak membuat pengecualian untuk pesepak bola. Ini sederhana. Jika kamu kecil seperti Maradona, menggiring bola akan menjadi sesuatu yang alami bagimu. Jika kamu hampir 2 meter seperti Crouch, kamu sebaiknya melatih permainan menahan bola dan menyundul. Karena kamu tidak akan pernah menjadi pendribel. Kecuali Woltemade. Aku rasa dia tidak membaca peraturannya. Raksasa setinggi 6 kaki dengan ukuran sepatu 50 ini sebenarnya adalah salah satu pengiring bola dan playmaker terbaik di Eropa. Musim lalu, pria ini memiliki lebih banyak successful take-ons per 90 daripada Rafinha dan Brahim Diaz. Dan lebih banyak expected assist daripada Kane atau Musiala. Ada alasan mereka memanggilnya Walter Messi di Jerman. Saya jamin kalian belum pernah melihat yang seperti ini. Karena seharusnya tidak mungkin orang sebesar itu bisa bergerak sehalus dirinya. Woltemade adalah jenis pesepak bola baru. Sebuah prototipe baru. Tetapi pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang tidak bisa kalian hindari. Ini adalah striker yang hanya mencetak 30 gol dalam 7 musim. Yang meskipun tingginya menjulang, hanya mencetak 2 gol sundulan sepanjang karirnya di Bundesliga. Dan yang baru tahun lalu, dia berstatus free agent. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa bernilai 90 juta euro? Ya, ini tidak sesederhana itu. Pertama-tama, bukan berarti dia menganggur karena Werder Bremen tidak menginginkannya. Justru dia yang menolak memperpanjang kontrak. Bagaimanapun, dia telah berada di sana selama 14 tahun dan mereka masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Pada 2018, Bremen telah membusuk di papan tengah selama bertahun-tahun. Mereka tidak lagi sama sejak era Klose, Diego, dan Ozil. Seluruh klub dan fans sangat putus asa. Dan tentu saja, seperti sebuah keajaiban, Woltemade muncul. Bocah Bremen asli yang sudah berada di akademi sejak usia 8 tahun. Kini menjadi kapten U17 mereka dan mencatat 26 kontribusi gol dalam 24 pertandingan. Mereka benar-benar tidak bisa menolak. Musim berikutnya, mereka mengikut sertakan bocah 17 tahun itu berlatih bersama tim utama. Dan meskipun pada awalnya mereka benar-benar menolak untuk memainkannya dan malah mengirimnya ke U19 setiap akhir pekan, rasanya dia sedang menggoda mereka. Setelah naik 2 level kelompok usia sekaligus, entah bagaimana, Woltemade menjadi lebih mematikan. Kini dengan 23 kontribusi gol dalam 15 pertandingan, yang berarti pada Oktober, mereka sudah menempatkannya di bangku cadangan. Saat jeda musim dingin, ia bermain di pertandingan persahabatan bersama Claudio Pizarro. Dan pada Februari, setelah dipanggil untuk 5 matchday berturut-turut dan dengan pandemi yang membuat semua orang sedikit gila, pelatih Florian Kohfeldt berkata terserah dan mulai menjadikannya starter. Ia menjadi pemain termuda yang pernah mengenakan seragam mereka dalam 41 tahun, memecahkan rekor Thomas Schaaf, salah satu legenda Bremen. Tetapi jika fans berharap dia menjadi penyelamat mereka bahkan tidak bisa membayangkan betapa lamanya sebelum dia merayakan gol pertamanya. Meskipun sebenarnya tanda-tandanya sudah ada. Dalam 5 penampilan musim itu, ia melihat timnya kalah setiap kali. Bahkan setelah dipromosikan ke tim utama musim berikutnya, ia tidak merasakan kemenangan hingga pertandingan Liga ke-12. Dan jika itu masih belum cukup buruk, Woltemade berakhir di rumah sakit dengan infeksi virus yang membuatnya absen selama 33 hari dan akhirnya melemahkannya. Sehingga ketika ia kembali, ia malah merobek ligamen lateral, dinyatakan absen hingga akhir musim, dan hanya bisa menonton saat rekan setimnya kalah berkali-kali dan pada akhirnya mereka terdegradasi untuk pertama kalinya sejak 1980. Tiba-tiba, Bremen jatuh ke titik terendah baru. Dan tetap saja, Woltemade tidak mendapat kesempatan. Bukan hanya Füllkrug yang menghalanginya masuk tim, tetapi ia juga melewatkan seluruh paruh pertama musim karena menjalani operasi. Dan pada akhirnya, ketika Bremen nyaris kembali promosi ke Bundesliga, ia entah bagaimana hanya bermain 1% dari menit yang tersedia. Jadi,
Saat semua orang mulai melupakannya, Bremen membuat keputusan drastis untuk meminjamkannya ke SV Elversberg yang baru saja promosi ke divisi 3 sepak bola Jerman. Satu langkah salah dan karirnya akan berakhir. Namun, meskipun klub itu berasal dari divisi 4, saat dia tiba, mereka sedang berada 1 poin dari puncak klasemen dan telah menyingkirkan Leverkusen dari DFB Pokal. Dan meski itulah alasan Woltemade memilih mereka, itu juga berarti ia tidak mendapat jaminan starter. Seperti yang ia akui kemudian, semuanya berjalan tidak baik di awal. 2 bulan berlalu dengan Woltemade duduk di panggung cadangan sampai suatu hari ia masuk sebagai pemain pengganti dan mencatat assist luar biasa, membuatnya mendapat kesempatan starter beberapa minggu kemudian. Dan mulai dari sana, ia menjalani rentetan 11 kontribusi gol dalam 7 pertandingan, mencetak satu-satunya gol pada pertandingan berikutnya, lalu membuka skor melawan tim Freiburg sebelum memenangkan penalti untuk gol ketiga mereka. Sesuatu yang akan menjadi tren saat para pemain divisi 3 tidak dapat menghentikan dribbling licinnya. Memenangkan 2 penalti dan memberi assist gol ketiga saat mereka menang 4-3 beberapa minggu kemudian, lalu mencungkil bola melewati kiper pada pertandingan berikutnya. Bahkan sudah dipercaya mengambil penalti pada pertandingan selanjutnya, dan menutup rentetan itu dengan 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 3-0. Bahkan mencungkil bola melewati penjaga gawang untuk gol pertamanya. Dalam sekejap, Woltemade membuat Elversberg siap promosi untuk kedua kalinya berturut-turut. Unggul 11 poin pada Februari saat seluruh skuad mulai melihatnya sebagai pemain bintang mereka. Semua bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa terabaikan selama ini. Dan bahkan lebih baik lagi, menjelang akhir musim, saat performa klub menurun dengan rekan-rekannya mulai ragu dan hancur oleh tekanan, justru Woltemade yang berkali-kali muncul untuk mengamankan poin. Karena mereka hanya bisa terhindar dari kekalahan dalam 4 dari 8 pertandingan terakhir mereka. Mencetak gol kemenangan melawan Victoria Köln, lalu kedua gol mereka dalam hasil imbang 2-2 melawan Duisburg, dengan gol kedua yang tidak masuk akal. Dan akhirnya, ketika mereka sampai ke pertandingan terakhir musim dengan harus menang karena 1 poin saja akan membuat mereka kehilangan puncak, ia muncul lagi, menghantam gol penentu gelar dan meraih penghargaan pemain terbaik liga dengan 56% suara meski hanya bermain 64% dari menit yang tersedia, dan menutup musimnya dengan 19 kontribusi gol di liga. Meskipun ia sendiri dengan lucu berkata, "Aku sebenarnya sangat tidak beruntung. Kalau kamu lihat semua pertandingan, aku bisa punya lebih banyak assist." Dan bahkan semua itu belum termasuk pertandingan Saarland Cup, di mana ia mencetak 7 gol dalam 3 pertandingan, dengan man of the match di final melawan rival FC Saarbrücken, mengonversi penalti yang membawa pertandingan ke extra time dan memberikan assist kemenangan, meraih double dan menyelesaikan 27 kontribusi gol, satu setiap 91 menit, yang terlepas dari kualitas lawan, adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Bremen. Masih berusia 21 tahun dan kini naik 2 tingkat langsung kembali ke Bundesliga. Bulan-bulan berlalu dengan Woltemade berpindah dari satu posisi ke posisi lain tanpa hasil signifikan. Dan meskipun pada Januari, ia secara aneh diberi satu-satunya starter dalam 4 bulan yang justru melawan Bayer, dan memang tampil mengesankan, hampir mencatat assist tumit belakang dan mendapat pujian dari manajernya yang berkata, "Kami tidak menggosok mata kami, karena kami tahu apa yang Nick bisa lakukan. Tidak ada yang benar-benar berubah. Bahkan jika mereka menang, pacekliknya tetap bertahan." Dan pada bulan April, Woltemade mengejutkan semua orang dengan mengumumkan bahwa setelah 14 tahun di klub, ia menolak memperpanjang kontraknya dan akan pergi gratis di akhir musim. Yang pasti membuat Bremen langsung menyesal, karena mereka mulai memainkannya pada setiap sisa pertandingan musim itu. Menyaksikan dia akhirnya mengakhiri paceklik golnya pada penampilan Bundesliga ke-39 dalam karirnya, menyamakan kedudukan melawan Borussia Mönchengladbach, mendapatkan ritmenya lalu mencetak yang kedua untuk mengambil man of the match, namun langsung menutup kemungkinan rekonsiliasi dengan klub masa kecilnya dengan berkata, "Meskipun itu sungguh menyakitkan, aku tahu aku hanya punya 2 pertandingan tersisa dan aku harus mencetak setidaknya 1 gol di depan para fans." Kini mencari rumah baru di bursa transfer dan menentang semua stereotip terkait tubuhnya, Woltemade memamerkan laporan scouting yang meskipun buruk dalam statistik gol, sudah luar biasa dalam segala hal lain. Hanya 5% penyerang Bundesliga yang memiliki lebih banyak aksi menciptakan peluang, hanya 7% yang memiliki lebih banyak dribbling sukses, dan tidak satu pun yang melakukan lebih banyak tackle. Dia hanya butuh 1 klub yang percaya bahwa dia bisa menemukan naluri mencetak golnya. Dan itulah yang dilakukan Stuttgart. Baru saja finish di posisi kedua,
yang terbaik dalam 17 tahun dan sebagian besar berkat 30 gol dari Guirassy yang baru saja dijual ke Dortmund. Stuttgart tahu mereka membutuhkan keajaiban untuk mempertahankan performa ini. Dan Woltemade gratis. Itu langkah logis. High reward. Mereka tidak bisa menolak. Dan dengan seluruh keluarga Woltemade adalah pendukung Stuttgart meski berasal dari sisi lain negara. Ini terasa seperti takdir. Namun yang terbaik adalah bahwa kedua belah pihak tidak terbawa suasana. Karena Stuttgart menghabiskan 50 juta untuk dua striker besar, Undav dan Demirovic. Kemudian bahkan tidak mendaftarkan Woltemade untuk Liga Champions. Semua tekanan dari kepergian Guirassy telah hilang di pundaknya. Tapi meski tidak perlu terburu-buru, Woltemade hampir membuat mereka tergoda. Menghantamkan bola ke pojok atas pada start pertamanya, meski melawan klub divisi 2 di pertandingan piala. Lalu pergi bersama Jerman U21 dan mencatat 4 kontribusi gol dalam 3 pertandingan untuk menjaga rekor tak terkalahkannya sejak debut tahun sebelumnya. Kemudian, mencetak gol lagi pada pertandingan pertamanya setelah kembali, lagi-lagi di kompetisi piala. Tetapi mendapatkan menit akhir dalam pertandingan liga berikutnya, di mana ia cepat mencetak gol lagi. Yang berarti bulan berikutnya, begitu ia mendapatkan assist sebelum mencetak gol untuk pertandingan piala ketiga berturut-turut, dengan mudah melewati penjaga gawang. 3 hari kemudian, ketika manajer Sebastian Hoeneß melihat timnya tertinggal dari Union Berlin di babak pertama, ia memutuskan untuk membebaskannya di lini depan. Dan dalam 6 menit, Woltemade mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Sekali lagi melewati penjaga gawang untuk gol pertama, dan kemudian mengeluarkan gaya Berbatov untuk mengambil posisi mencetak gol yang kedua. Dan dari sana, bahkan label harga dua striker utama mereka tidak bisa membenarkan meninggalkannya di bangku cadangan. Hanya Ken dan Ekitike yang mencetak gol lebih cepat darinya. Pertandingan berikutnya, Woltemade mencetak gol dan assist untuk mengamankan kemenangan 3-1. Masuk tim terbaik Bundesliga 2 minggu berturut-turut. Dan saat nilai pasarnya naik hampir 2 kali lipat, ia kembali dari jeda musim dingin untuk mencetak gol kemenangan melawan Leipzig. Dan satu lagi pada pertandingan berikutnya meski ia baru mulai panas. Bulan berikutnya, setelah sakit beberapa hari, dia masuk dengan 20 menit tersisa saat mereka tertinggal dari Wolfsburg dan memulai dari lini tengah, menjatuhkan satu pemain, melewati yang kedua, dan membuat 3 bek terkecoh membuka celah yang ia butuhkan untuk mencetak salah satu gol terbaik musim ini. Setelah itu, tidak ada rahasia lagi. Kini Eurosport menggambarkannya sebagai Musiala dalam tubuh pemain basket. Rekan-rekannya menjulukinya Messi 2 meter. Karena Woltemade sendiri adalah paradoks hidup dan ia tahu itu. Seperti yang ia katakan sendiri, tidak ada yang bermain seperti aku. Dan setelah 2 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan berikutnya, ia pergi lagi bersama U21 dan menunjukkan kepada orang Spanyol betapa tidak siapnya semua orang menghadapinya. Datang dari 3 pertandingan beruntun dengan assist dan mencetak gol dalam 3 menit. Dia melewati seluruh lini pertahanan mereka dengan 1 nutmeg sebelum mencungkil bola melewati kiper. Lalu menggunakan 87 menit sisanya untuk menghukum mereka 2 kali lagi, mengambil hat-trick dalam pertandingan terakhir sebelum Euro U21. Ini merupakan peringatan. Pada titik ini, Bayern Munich seperti biasa datang untuk mencoba mengontraknya sebelum ia merusak monopoli Jerman mereka. Tetapi meski Woltemade sendiri sangat tertarik sampai meminta agennya menolak klub lain, termasuk Real Madrid, Stuttgart tidak mau bermain-main, meminta 100 juta. 65 juta lebih tinggi dari rekor penjualan mereka Benjamin Pavard. Meskipun Bayern hanya menawar 40 juta. Jadi semua pihak menunggu melihat apalagi yang bisa dilakukan Woltemade. Dan ya, dia melakukan apa yang selalu ia lakukan. Mencetak gol lagi melawan Leipzig untuk membawa Stuttgart ke final Piala Jerman. Sebelum menutup musim Liga dengan 3 pertandingan beruntun mencetak gol dan sempat kembali untuk final itu. Di mana, setelah mencetak gol di setiap pertandingan piala sejauh ini, masuk akal bahwa ia membuka skor untuk memberikan Stuttgart trofi pertama mereka dalam 18 tahun. Membawa mereka kembali ke kompetisi Eropa dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kompetisi serta pendatang baru Bundesliga terbaik tahun ini. Menutup musim klubnya dengan laporan scouting yang benar-benar berubah. Ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain ketiga di Eropa dengan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan, hanya di belakang Mbappe dan Salah, serta frekuensi mencetak gol tertinggi di antara semua pemain berusia 22 atau lebih muda. Dan tingkat expected assist di persentil ke-95 yang menunjukkan bahwa ia laki-laki layak mendapatkan statistik yang jauh lebih baik daripada apa yang diberikan rekan-rekannya. Namun untungnya, itu tidak akan menjadi masalah lagi karena setelah sedikit singgah dengan timnas senior Jerman untuk National League,
Ketika rumor beredar bahwa setelah menunggu 1 dekade, mereka akhirnya menemukan pewaris dinasti striker Ziller, Muller, Klinsmann, dan Klose. Tiba waktunya untuk Euro U21. Jika Woltemade menutup pertandingan persiapan dengan hat-trick, ia memastikan untuk memulai turnamen dengan satu lagi hanya untuk menetapkan nada. Ditanya tentang rumor ke Premier League dan berkata, "Itu tidak akan jadi scouting yang layak kalau aku tidak ada di radar mereka." Sebelum memastikan tempat mereka di fase gugur dengan 1 gol dan 2 assist melawan Cestea, tampil lagi di 16 besar melawan Italia dengan 1 gol dan 1 assist lagi. Sebelum mencetak gol 12 menit dalam semifinal melawan Prancis sehingga meski ia akhirnya mengakhiri rekor 17 kemenangan beruntunnya dengan kekalahan di final, ia terlibat dalam 60% gol Jerman. Ia menjadi top skor kompetisi, masuk tim turnamen dan sepanjang karir U21-nya, ia rata-rata membuat kontribusi gol setiap 55 menit. Yang berarti, ketika Bayern mengamuk soal harga transfernya, meskipun Kolomuani dan Ekitike baru saja hengkang dari Bundesliga seharga 95 juta euro, sebagaimana Wright sebelumnya, Premier League mendapatkannya lebih dulu. Dengan Newcastle yang kehilangan akal setelah musim penuh penolakan, kehilangan Alexander Isak ke Liverpool dengan rekor Premier League 145 juta euro, dan mengejar rekor transfer klub mereka sendiri, mereka memberikan Stuttgart 85 juta euro, ditambah 5 juta euro lagi dalam add-ons. Ketika Woltemade tiba di Newcastle, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Segera menunjukkan kualitas yang membuat Newcastle berani membayarnya mahal. Gol pertamanya datang pada pertandingan Premier League melawan Wolverhampton. Seiring berjalannya waktu, namanya semakin dikenal oleh para penggemar. Mereka menyadari bahwa Woltemade bukan hanya bertubuh tinggi, tetapi juga memiliki sentuhan halus dan kemampuan membaca permainan yang cerdas. Melihatnya bermain dengan Yohan Wys di lini depan, itu mengingatkan pada duo Crouch dan Defoe. Meskipun yang satu ini jelas akan menjadi sesuatu yang benar-benar baru.